Ya, Bapak Ibu kita mulai ya. Tidak lama-lama insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan terima kasih ke rekan-rekan BKPSDM sudah pinjemin tempat, karena intensitas rapat, pertemuan rapat, LGD, sosialisasi yang sangat tinggi di ending tahun ini yang dilakukan oleh rekan-rekan dari seluruh perangkat daerah dan unit perangkat daerah. Silakan Dinas Pendidikan. Ya, jadi terima kasih rekan-rekan BKPSDM. Kami sudah diberi kesempatan untuk minjem tempat ruang rapat BKPSDM yang cukup representatif untuk melaksanakan salah satu tugas kami bagian hukum. Apalagi kalau kita internalan itu biasanya pasti temanya adalah meningkatkan kualitas produk hukum, gitu. Meningkatkan kualitas produk hukum sebagai karena tugas kami adalah fasilitator pembentukan produk hukum di daerah. Salah satu hal yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu bahwa pada tanggal 7 November kemarin kami sudah mengirimkan surat edaran terkait kewajiban penyusunan policy brief untuk peningkatan kualitas rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan bupati. Ini karena banyak wajah-wajah baru ya, yang mohon maaf saya tidak begitu hafal dari Dinsos, dari Dinsos Kominfo, baru semua ya, baru ya? Iya, mewakili Bupati Pak, yang menghadirkan BKPSDM jelas KP baru besar sekarang. Bukan saja dia Baita Disu, oh ya, Baita Disu, Mbak Yanti, Mbak Santi, oh iya, Mbak Santi ini yang Ragu Agung ya? Bukan, terus berapa ya? Akan saya kenal lagi. Bapeda, ya Bapeda, baru juga. Dinas Pendidikan, Mbak Bella, Najib, apa? Jadi tanggal 7 kemarin kami luncurkan SE untuk menekankan kembali apa yang jarang dilakukan oleh perangkat daerah. Kalau kita tahu produk hukum yang diproses oleh bagian hukum itu satu peraturan daerah, ya, peraturan daerah. Kedua peraturan bupati. Ketiga keputusan bupati. Keempat ada SE, surat edaran bupati. Meskipun SE itu kadang-kadang OPD juga langsung gitu, tapi harusnya SE juga salah satu bentuk hukum gitu.
Nah, kalau perda itu pasti ada naskah akademiknya, gitu ya. Ada yang nggak tahu kalau perda itu harus ada naskah akademiknya? Ada yang tahu? Ya. Ya, kemarin waktu disampaikan Ya. sama Pak Sesu. Oh, sama Pak Sesu. Oh iya, kemarin. Ini yang kemarin ikut pelatihan penyusunan policy brief ada? Masih mau ya? Ikut juga ya Mas Andi. Jadi 2 bulan yang lalu ya itu ya? Ya. Agustus itu ada pelatihan penyusunan policy brief. Kalau perda itu harus ada naskah akademiknya, itu wajib. Kenapa perda itu harus ada naskah akademiknya? Karena sebenarnya semua bentuk produk hukum itu adalah bentuk produk-produk kebijakan, bentuk-bentuk produk kebijakan oleh pemerintah daerah. Nah, produk kebijakan itu harusnya didasari oleh rumusan kebijakan yang cukup kuat kajiannya. Itu kalau perda. Sebenarnya kalau perda itu pasti jelas itu, karena perda itu ada proses-proses yang hubungannya sama pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Jadi pada saat kita nyusun peraturan daerah, kalau nggak ada naskah akademiknya nggak bakalan lolos. Kalau itu peraturan daerah, karena kita diharmonisasi, dievaluasi, difasilitasi semuanya oleh instansi lain, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dan memang di aturannya itu ada jelas kewajiban itu. Nah, masalahnya di produk hukum yang bentuknya itu peraturan bupati, itu secara eksplisit di aturan itu tidak ada yang menyatakan bahwa rancangan peraturan bupati itu harus ada kajian akademisnya seperti naskah akademik yang ada di perda. Tidak ada secara eksplisit peraturan yang menyatakan itu. Akan tetapi menurut kami harusnya semua produk hukum itu harus ada kajian akademisnya, atau paling tidak istilahnya risalah kebijakan, atau yang umum itu policy brief. Secara umum itu policy brief istilahnya. Nah, kami sesuai dengan arahan Pak Sekda, terus terang aja pada saat peraturan bupati yang tidak diharuskan, tidak ada aturan yang mewajibkan, itu ada policy briefnya, ada rumusan rancangan kebijakan, ada dasar kenapa sih kok pergub ini dibuat gitu. Kenapa pergub ini dibuat? Oh, ternyata alasannya seperti ini. Latar belakangnya seperti ini, isu strategisnya seperti ini. Kita bisa menyelesaikan dengan cara seperti ini. Nah, nanti akhirnya jadinya pasal-pasalnya seperti ini. Itu kalau seumpama ada rumusan kebijakannya, itu standarnya memang harus ada rumusan kebijakannya sebelum jadi rancangan. Masalahnya si perangkat daerah itu ngirim itu draft pergub, ya sudah dikirim aja ke bagian tanpa kami memahami sebenarnya rancangan peraturan ini maksudnya apa, mau menyelesaikan apa, isunya apa sih sebenarnya kok sampai harus muncul peraturan ini. Itu kami tidak pernah dapat, kecuali kami panggil dulu, sajane apa sih karepmu, kenapa sih kok
ngirim rancangan peraturan bupati ini, itu kami panggil dulu, kami baru ngeh gitu, oh ternyata seperti ini. Kalau seperti itu masih lumayan bagus. Banyak perangkat daerah itu yang cuma telepon aja, Mas Pram, aku butuh pergi gitu loh, buyarlah. Ada yang seperti itu, banyak juga yang ngirim line pergub sudah saya syaratkan secara personal gitu ya. Saya udah ngomong, bikinkan telaahannya minimal telaahannya. Jadi kita itu tahu dasar kenapa sih kok sampai pergub pemberian insentif apa itu kemarin PBB, BPATB ya, yang 80% itu insentif pengurangan PBB 80%, itu cuman teleponik saja. Mereka butuh cepat, tapi tetap saya syaratkan, oke, tak bikinin ran pergubnya, tapi tolong aku gawe telaahan, karena ini bakalan menjadi dasar yang dasar pembentukan peraturan bupati itu kajiannya di situ, di telaahan itu. Apakah dengan memberikan insentif pengurangan 80% PBB itu kondisi keuangan daerah nanti tidak goyang? Berapa kira-kira target pendapatan selama 1 bulan itu pada saat pelaksanaan itu, target pendapatannya berapa? Sebenarnya apa sih dasar kenapa kok sampai itu ada program itu? Itu saya minta, karena itu jadi dasar kami. Kalau nanti ada apa-apa, berarti ada dasar penyusunannya. Tidak sekedar pergub yang langsung ditandatangani oleh kepala daerah. Karena harusnya kalau orang itu jeli, ada peraturan bupati yang ditandatangani oleh kepala daerah. Kalau tidak ada dokumen-dokumen itu, bisa jadi orang menganggap ini sewenang-wenang. Ini bupati ngawur, nggak ada dasar penyusunannya. Contoh ekstrim di awal tahun ini, kenapa saya ngebet untuk ini harus jadi, harus ada. Di awal tahun saya itu dipanggil sama Kajati, saya diperiksa di Kajati. Ada satu peraturan bupati tahun 2023 yang dipermasalahkan, tidak cuma Kejati, Kejagung, Kejati, LKPP, mempermasalahkan pergub kita. Saya berangkat itu dengan PD, saya berangkat itu dengan sangat PD. Kenapa? Karena pergub itu disusun dengan kajian akademis yang sangat dalam, sangat dalam. Ada satu pergub itu tahun 2023, sampai dengan hari ini kita diprotes, tapi kita bertahan dengan pergub itu karena pergub itu benar, karena dasar kajiannya sangat dalam. Alasan kenapa kok sampai pergub itu dianggap bertentangan dengan Perpres 64 ya, T46 2025, pengadaan barang dan jasa, dianggap bertentangan. Tapi kita bisa menjelaskan sebenarnya pergub saya itu lebih berkualitas dari Perpres. Intinya seperti itu. Kami dipanggil di Kejati untuk menjelaskan. Dan memang pada saat pemeriksaan, pada saat saya di BAP, saya tidak ragu untuk menyatakan bahwa pergub kami benar. Karena dasar penyusunannya sangat bagus banget, wapik, dan itu adalah hasil PKA.
pelatihan kepemimpinan administrator di Lapim 3. Makanya dasar-dasarnya sangat kuat. Sudah direncanakan mulai tahun 2021 oleh Mas Tri, Camat Kebumas. Mulai tahun 2021 sering kami ngobrol sama Mas Tri. Begitu nyampe nang PKA dijadikan materi PKA. Apa namanya PKA? Jadi PKA itu kan mesti dasarnya sangat kuat kan. Dasar-dasar pemikirannya kan sangat kuat. Saya tidak ragu untuk tentang meskipun kita dianggap bertentangan. Itu yang akhirnya membuat kami sadar, Pak Sekda, terutama Pak Sekda, ini perintahnya Pak Sekda, harus muncul itu kajian-kajian kebijakan pada saat kita menyusun suatu produk, kita menghasilkan suatu produk, itu alasan di belakangnya itu harus kuat. Tapi Pak Sekda juga ngomong, iso tak OPD? Begitu. Apakah memungkinkan OPD begitu? Saya bilang pasti bisa, nggak ada ceritanya tidak bisa bikin kayak gini, itu nggak sulit kok. Saya juga ada. Kalau masalah pengadaan barang jasa yang produknya Mas Tri itu memang butuh kajian yang sangat dalam. Tapi untuk pergub-pergub yang standar-standar, menurut kami cukup dengan 10-20 halaman. Yang penting secara struktur itu ada, cukup, menurut kami cukup. Tapi Pak Sekda masih tidak percaya. Pak Sekda itu masih tidak percaya sampai dengan 2 minggu yang lalu. Ya, 2 minggu yang lalu masih tidak percaya. Iso Pak OPD kok, semua mau kita usulkan pergub, terus habis itu OPD bikin policy briefnya, jangan-jangan bikin policy brief sama bikin rancangannya. Kalau rancangan dia bisa kopas dari pergub lain-lain, kabupaten lain, dia bikin policy brief, mana bisa dia kopas? Apa enggak malah ganggu kebutuhan pada saat kita butuh cepat, macam-macam kayak gitu. Nah, di 2 minggu yang lalu itu saya sampaikan ke Pak Sekda, saya lagi memprojek penggunaan artificial intelligence AI untuk bikin policy brief yang menurut kami 70% bisa digunakan membantu perangkat daerah. Paling tidak 70%. Perkiraan kami 70% bisa bantu. Hari ini 70%. Tapi saya mentarget bulan depan atau 2 bulan lagi target saya 90%. Maksudnya dokumen policy brief itu 90% valid karena ini hasil AI. Hasil AI yang kami oprek. Ya. Hasil AI yang kami oprek. Kami bikin tools itu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu di JDA kami itu ada satu menu baru, dua menu baru. Menu Posbankum itu isinya informasi tentang pos bantuan hukum di desa kelurahan. Terus ada JDA Expedia. JDA Expedia itu isinya Lexa. Ada yang belum tahu Lexa? Lexa itu chatbot JDA. Coba ambil. Aku sekalian sosialisasi. Itu chatbot via WhatsApp, produknya Bagian bukan berjalan sebenarnya. Mau nanya apapun bersama. Ya, Lexa. Satu lagi, nggak apa-apa nanti dicoba. Satu lagi ada KUHP
KUHP asisten. KUHP asisten itu produk bagian hukum juga barusan minggu ini, baru 3 hari ini kami ini pemahaman tentang KUHP baru yang akan diberlakukan tahun 2026 per 2 Januari besok. Ini untuk mempermudah pemahaman terhadap KUHP. Nah, yang terakhir adalah policy brief. Ini yang kami akan sosialisasikan hari ini. Ini sebenarnya bukan sosialisasi sih. Ini sebenarnya uji karena baru kemarin interface-nya jadi baru semalam. Kalau programnya udah beberapa kali kita uji sih. Tapi sampai dengan tadi pagi sampai dengan semalam itu kemampuannya masih 70%. Tapi masih bisa kami upgrade. Kami akan upgrade kemampuan dari tools yang bantu kita untuk bikin policy brief. Ini baru selesai tadi malam. Bakalan kita upgrade terus karena ini apa istilahnya, challenge dari Pak Sekda 2 minggu yang lalu. Jadi awalnya Mbak Kiki ini peserta latsar. Dia sudah cukup jeli melihat isu strategis yang ada di bagian hukum. Pada saat kita melakukan bintek penyusunan policy brief, ternyata sebulan itu tidak jalan apa-apa, tidak ada apapun gitu yang terjadi. Nah, Mbak Kiki ini mencoba untuk bikinin pedoman manual tadi. Sebenarnya policy brief itu bikinnya seperti apa sih? Dia bikin panduan manual. Awalnya seperti itu. Tapi begitu kita minta arahan dari Pak Sekda langsung, emangnya bisa OPD? Saya bilang sih bisa. Manual bisa, saya yakin bisa. Tapi Pak Sekda masih tetap ragu apakah beban OPD itu kalau bertambah dia nanti malah lebih pusing. Kenapa tidak kamu bikinin tools aja yang untuk mempermudah? Nah itu sebenarnya sudah kami pikirkan lama, cuman memang ini kebetulan bareng dengan aktualisasinya Kiki. Ya sudah, kita project dalam 2 minggu ini akhirnya jadi tools AI-nya jadi. Oke? Bisa memahami kira-kira? Yang sudah menggunakan DLH, sudah menggunakan minggu kemarin, saya bilangkan jadi tools ini sudah jadi beberapa ya 2 minggu yang lalu ya. Pak Sekda itu bilang apa? 2 minggu yang lalu. Berarti kan tadi? Enggak. Sebenarnya ini udah kita proyek lama. Cuman memang interface-nya memang kita susun dalam 2 minggu. Tapi robotnya istilahnya gitu ya. Rumusnya udah kita temuin lama. Cuman untuk aktualisasi ke interface itu masih banyak kegiatan di bagian itu, makanya kesendat-sendat. Tapi ini produknya produk lumayan ya 2-3 bulan yang lalu lah. Dan ini sudah digunakan oleh DLH
pada saat DLA kemarin mengirimkan usulan Pergub tentang gas bersih angkut sampah. Seru. Jadi double gas, double S gas. Ada yang sudah bikin lagi Kominfo tanpa izin dari admin langsung bypass Kominfo. Kominfo 2 hari yang lalu WA saya karena Kominfo ini kan di Kominfo kan. Ini kami juga dibantu sama Kominfo. Kami juga sharing sama Kominfo. Kominfo mau bikin Pergub, ngajuin Pergub. Terus dicoba dewe coba. Padahal belum kami launching. Di back end admin digarap kalau Kominfo. Dikirim lah, iya sih. Sak ngirim rapor BO kurang ajar gitu. Kominfo sudah bikin. Kominfo. Dinas Pendidikan habis ini Dinas Pendidikan, karena Dinas Pendidikan ada perda baru 7 2025 ya. Iya tak. Ya, 7 2025 penyelenggaraan pendidikan yang butuh banyak Pergub, 18 Pergub yang mungkin kita pakai aja nanti. Tidak usah banyak-banyak, kita pusing 4 atau 5 lah. Kan kita mau membuat ini atas masyarakat. Nah ya wes. Ya. Iya kan STK-nya kan dari malu-malu. Prokopim terus coba. Padahal Prokopim minta kemarin tuh. Prokopim mau akses cuman belum tak kasih akses. Tapi begitu kita undang kok tidak datang. Iya. Prokopim. Bapeda kami yakin juga karena Bapeda itu kan berita wannabe kan, pengen jadi berita tapi tidak jadi makanya berita wannabe. Bapeda juga Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan tidak ibu. Memang produknya sangat banyak. KPBP juga, BPP. Nah, ini kami coba untuk dalam kesempatan kali ini kita melakukan uji dulu. Nanti setelah ini pasti nanti bakalan kami akan ada pengembangan gitu ya. Karena sampai dengan tadi malam saya ngomong ke Kiki menyatakan bahwa ini 70% kurang dari 70. Tapi 90-nya saya target bulan depan. Sudah bisa dipakai untuk tools. Oke. Nanti Mbak Kiki jelasin teknisnya, sama sekalian rekan-rekan akses dulu jadi ya. Ada yang sudah akses? Sudah? Semuanya sudah? Oke. Tapi belum ngeklik buat policy prevent? Sudah. Iya. Oke, Mbak Kiki bisa jelasin secara teknis seperti apa bikin policy brief itu kayak apa, silakan dijelaskan. Oke, saya tambah. Terus terang aja untuk bagian hukum, untuk kemampuan bagian hukum, barang ini adalah barang mahal. Ya, barang ini adalah barang mahal. Butuh asupan energi yang cukup banyak, karena energinya itu kayak bensin kita butuh banyak bensin, jadi ini jadi barang mahal karena konsumsi energinya banyak.
karena konsumsi energinya banyak, kami close hanya untuk OPD. Tidak kami buka seperti tools kami yang lain. WA chatbot itu kami buka untuk umum. KUHP dia itu kami buka untuk umum. Tapi ini kami close hanya untuk OPD. Jadi nanti OPD punya akun sendiri-sendiri. Tapi akunnya belum jadi. Sementara kami buka untuk uji. Makanya kami bilang ini uji. Kami buka untuk uji. Nanti setiap OPD kami kasih akun sendiri-sendiri. Karena ini barang mahal. Kami tidak mampu membiayai ini kalau seumpama ini dibuka untuk umum. Kami tidak mampu. Karena kami butuh server, kami butuh token yang kami sudah memperkirakan kalau ini saya buka umum, karena ini belum ada yang punya, se-Indonesia belum ada yang punya, bahkan chatbot aja tidak punya. KUHP dia juga tidak ada yang punya, apalagi ini. Dan ada lagi ini habis ini muncul lagi terus harmonisasi yang sedang kami rancang. 6 bulan lah, 6 bulan perkiraan saya 6 bulan. Makanya ini tidak kami buka untuk umum, hanya kami buka untuk OPD. Soalnya ini barang larang. Tokennya bakalan konsumsi lumayan banyak. Oke, bagi silakan. Terima kasih Pak Pram. Mohon izin Bapak dan Ibu perwakilan dari OPD. Mungkin langsung saja kita coba praktekkan. Kalau ada yang membawa laptop bisa langsung buka ke JDIH, websitenya JDIH, kemudian diklik menu navigasinya di JDIH Lexapedia, kemudian dipilih submenu polisi brief, kemudian langsung diklik button buat polisi brief. Kemudian di sini bisa diklik tambah untuk membuat polisi briefnya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa langsung mencoba, misalnya dari BKPSDLY kan mau bikin Perbup Assessment Center, bisa langsung dicoba. Kira-kira ini step yang pertama itu pertanyaannya adalah nama rancangan peraturan bupatinya, bisa diisi. Kalau sekarang karena ada perda baru yaitu penyelenggaraan pendidikan yang membutuhkan banyak Perbup, ini saya uji coba dengan Perbupnya pendidikan. Jadi kalau pendidikan itu ada sekitar banyak sekali Perbup pendelegasian dari Perda penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini kita coba untuk temakan. Jadi di 5 Perbup ini yang harusnya ada satu-satu, kita temakan menjadi satu Perbup saja. Digabung jadi satu. Nah, kita uji coba dengan rancangan peraturan Bupati Gresik tentang penyelenggaraan layanan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, non formal dan informal, pendidikan berbasis asrama dan inklusif di Kabupaten Gresik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan nama rancangan peraturan bupatinya terlebih dahulu, judulnya langsung dituliskan di sebelah sini. Kemudian kalau sudah bisa di next. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu adalah isu atau permasalahan utama. Jadi di sini bisa dijelaskan secara rinci apa sih permasalahan, mengapa peraturan bupati itu perlu gitu. Apa sih yang melatar belakangi peraturan bupati ini, seperti itu. Nah, untuk contoh dari rancangan Perbup pendidikan tadi bisa dituliskan bahwa
Kalau memang mau nyoba sendiri-sendiri, nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang. Nggih. Kita trial kemampuan dia dengan kata pendek, malah kata pendek aja. Berarti Nggih bisa. sih misalnya kayak saya di KPSDP kan bukan assessment center kayak gitu aja. Iya, nggak apa-apa. Jadi latar belakang, kenapa sih kok butuh assessment center? Apa? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Ini untuk apa kompetensi, ujian kompetensi itu kan, peningkatan kompetensi. Jadi isunya adalah pada saat kita mau meningkatkan kompetensi ASN, kita butuh assessment. Untuk assessment. Assessment itu apa? Istilahnya apa? Assessment itu Uji kompetensi. Uji kompetensi buat ASN. Cukup itu aja. Gak usah terlalu panjang. Gak apa-apa, gak usah terlalu panjang dulu. Kita uji kemampuan dia, pemahaman dia dengan kalimat-kalimat pendek. Iya, sepemahaman kita aja loh. Nanti kalau seumpama nanti itu ternyata hasilnya tidak begitu bagus, kita bisa ulangi dengan keyword yang sudah kita dapat dari hasil awal. Gitu ya? Oke, lanjut. Oke, jadi di isu ini kalau di perbuknya pendidikan itu saya coba isi bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gresik saat ini masih mengalami masalah karena belum adanya pedoman teknis untuk melaksanakan seluruh jenis layanan pendidikan yang diatur di dalam Perda Penyelenggaraan Pendidikan, mulai dari PAUD, pendidikan dasar, pendidikan non formal, informal, dan berbasis asrama. Nah, kemudian setelah mengisi permasalahan utama ini, kemudian bisa di next. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah dasar hukum yang menjadi acuan. Tentunya dasar hukum yang pertama, misalnya peraturan bupati ini merupakan delegasi dari misalnya dari Permen atau dari PP, itu bisa disebutkan pasal berapa, kemudian PP nomor berapa, Permen nomor berapa, dan tentang apa yang mendelegasikan. Nah, kalau contoh dari Perda Pendidikan tadi, itu kan karena pendelegasian dari pasal 12, pasal 16, pasal 22, pasal 27 ayat 2, pasal 31 Perda tentang penyelenggaraan pendidikan. Jadi bisa langsung dituliskan pasal berapa pendelegasian dari Perda tersebut, dasar hukumnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kondisi faktual yang ada di Kabupaten Gresik. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nanti pengennya analisisnya yang lebih akurat, yang lebih tajam, juga bisa ditambahkan hasil-hasil survei ya, mungkin hasil survei yang dipunya oleh OPD masing-masing nanti bisa dimasukkan. Contohnya ini misalnya saya mengambil kondisi aktual penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gresik, itu menunjukkan bahwa akses layanan pendidikan sudah cukup luas dengan sekitar 49 SD yang melayani sekitar 73.000 siswa dan didukung sekitar 4.900 guru. Namun masih terdapat ketimpangan kualitas antara wilayah serta data pendidikan non formal itu belum terdokumentasi dengan baik. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini, misalnya ada hasil survei atau data-data yang dipunyai OPD, itu bisa dimasukkan di step ini, kondisi faktual di Kabupaten Gresik. Kemudian next, untuk step selanjutnya adalah tujuan mengapa peraturan bupati ini dibentuk. Nah, kalau untuk tujuannya Bapak Ibu bisa mengisi tujuan normatif maupun tujuan praktisnya. Nah, kalau dari contoh peraturan Bupati Pendidikan ini, tujuan normatifnya tentu untuk menjabarkan amanat dari Perda Penyelenggaraan Pendidikan tadi. Kemudian juga memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, satuan pendidikan. Nanti ada di peraturan Bupati ini adalah penyelenggaraan layanan PAUD,
pendidikan dasar, penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal, kemudian penyelenggaraan pendidikan berbasis asrama, penyelenggaraan pendidikan inklusif, kemudian peran pemerintah daerah, kemudian standar sarana prasarana, kemudian pembiayaan, kemudian pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama dan kemitraan. Ini untuk ruang lingkupnya bisa jenengan tulis di bagian uraian ruang lingkup yang akan diatur dalam peraturan bupati tersebut. Kemudian untuk next pertanyaannya adalah harapan atau dampak yang diinginkan. Nah, di sini bisa dituliskan dampak positif yang diharapkan setelah peraturan bupati ini nantinya akan diberlakukan. Nah, untuk contohnya untuk Perbu Pendidikan tadi, harapannya adalah peraturan bupati ini mampu mewujudkan layanan pendidikan yang lebih terstandar, terpadu, dan inklusif di seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Gresik. Dimasukkan di sini untuk harapannya yang diinginkan, dampak dari pemberlakuan peraturan bupatinya. Kemudian di next, selanjutnya ini ada review terlebih dahulu atas inputan dari informasi dasar yang sudah jenengan input. Jadi yang pertama bisa dilihat dulu nama rancangannya apa sudah benar. Nah, ini bisa dilihat nama rancangannya apa sudah benar, apa ada yang masih typo gitu. Terus isu-isu utamanya, dasar hukumnya, kondisi faktual, tujuan regulasi, ruang lingkup, serta harapannya. Kemudian kalau sudah dirasa sudah benar dan relevan, kemudian tinggal diklik submit. Tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah ada pop-up seperti ini, tinggal diklik OK karena sudah berhasil tersimpan datanya. Nah, kemudian karena ini AI-nya harus menganalisis data-data tersebut, jadi Bapak Ibu mungkin menunggu sekitar 1-2 menit. Untuk menunggu bisa di-refresh, diklik di bagian cek, bisa di-refresh gitu. Nah, ini ada tulisannya sedang proses pembuatan file, silakan coba beberapa saat lagi, mungkin 1-2 menit. Bisa ditunggu terlebih dahulu. Di submit. Oke. Dicek, tunggu terlebih dahulu. Seperti langsung jadi wapi. Makanya kita ini kalau seumpama ini pakai semua gitu ya, kita pakai semua piro sih jadi kemampuan server gua juga mau itu gitu. Karena ini ada 3 yang sudah mencoba, mungkin agak lama nih. Kita tunggu. Yang penting jadi. Timbang mikir seminggu, daripada mikir seminggu kan. Satu jam nggak apa-apa. Maksud saya gini loh, kadang-kadang sebenarnya ini AI itu paling pintar untuk mengkonstruksi pola pemikiran. AI itu pintar. Jadi kayak mind mapping itu ya. Mind mapping itu dia pintar untuk menstruktur harusnya seperti apa sih policy itu harusnya seperti apa, dia itu pintar. Tapi pintarnya dia tetap kami arahkan.
Tulis berhubung kudu kayak gini loh. Kudu kayak gini, kudu kayak gini. Strukturnya harus seperti ini, isinya harus seperti ini. Jangan keluar dari RPJMD Kabupaten Gresik. Jangan keluar dari ini, jangan keluar dari ini. Itu sudah kita perintah mereka untuk di batasan-batasan tertentu mereka harus ngikutin kita. Dan tidak sih. Makanya ini dalam. Nanti kalau tahu bahwasanya ini udah bersih itu ada berubah ya? Ada langsung download itu loh. Oh, download hijau itu ya. Oke, nanti kalau sudah selesai itu berubah jadi warna hijau, ada tulisannya download file, nanti bisa langsung di-download dalam bentuk Word. Nah, karena nanti karena ini kan hanya sebagai referensi awal nih, jadi dari OPD itu juga harus memverifikasi juga. Kadang kan biasanya ada yang meleset tentang dasar hukum itu terutama nih Pak. Itu banyak nomornya, tahunnya itu yang tidak pas, tidak sesuai, jadi harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu gitu. Jadi waktu kita awal dulu itu pikiran kita paling hijau. Oh, sudah selesai Bu? Oh, berarti awalnya udah Scott ya? Sudah Bu, sama. Coba cek punya posisi. Nah, ini hasilnya tadi yang sudah dilakukan penginputan tentang Perbu Pendidikan. Ini hasilnya ada 18 halaman. Oke, harus direvisi ya. Harus dibaca terlebih dahulu ya. Apakah atau arah kebijakannya ternyata nggak sesuai gitu, harus disesuaikan terlebih dahulu sesuai dengan arah kebijakan perangkat daerah. Ketika masih ditemukan ketidaksesuaian, kembali ke awal ya. Buat awal lagi gitu. Yang di review atau yang sudah jadi Bu, kan misalnya sudah jadi ada yang salah bisa buat lagi atau bisa jenengan langsung revisi saja sesuai arah kebijakan yang jenengan di sini juga bisa. Tapi nggak apa-apa kalau mau coba lagi. Biasanya itu kalau saya buat ini langsung kita ke bagian hukum. Nanti ngono. Ini kayak apa ini? Nanti jadi OPD. Makanya saya nggak mau diganggu dengan model seperti itu. Tapi kan kalau jadi ini kan lebih enak kan Pak. Hasil akhir. Supaya lebih enak aku. Ini pengen kopi Bu. Ini khusus Perbu saja ya dibikin. Iya. SK ya Pak ya? SK enggak? SK itu sebenarnya sudah ada hasilnya yang sebelumnya. Jadi kami itu, saya itu mentoring 5 orang kan di PNS itu. Yang satu Mbak Vika, itu sudah saya berarti. Yang kedua yang SK. SK itu tidak kita kata AI kan lah istilahnya. Yang SK itu kemarin sudah dibikinin formatnya Mbak. Jadi kalau sudah muncul surat edarannya juga. Di mana Pak? Ada. Jadi novelty-nya aktualisasinya Lia
aktualisasinya Silia itu kebaruannya ya, kebaruannya itu si Lia itu bikin gini, tak cerita nih. Itu aku tuh cerita nih. Saya paham kenapa kok SK itu ada masalah. Tadi kan saya bilang si Kiki itu dia jeli melihat apa itu isu strategis permasalahan yang di bagian hukum. Nah, si Lia yang kemarin itu si anak diklat yang kemarin itu, anak saya yang kemarin juga dia jeli melihat permasalahan yang ada di bagian hukum juga, tapi di sisi keputusan, ini di sisi Perbu. Yang kemarin SK, Mbak. SK itu ternyata cuma nih contoh di sub aja, no SK apa ya biasanya di sub SK apa ya? Tim pelaksana apa tim pelaksana kegiatan pengawasan perparkiran semua kayak gitu. Tahun 2023 dia sudah pernah bikin SK itu dikirim ke bagian hukum. Dia nge-draft gitu ya, dia nge-draft dikirim ke bagian hukum. Pada saat dikirim ke bagian hukum kita review kan, kita perbaiki, kita naikkan sampai dengan SK itu jadi. Wes API teko barang sing biasanya elek teko OPD nyampe ke bagian hukum, di API, dikoles karo arek-arek, diperbaiki, udah jadi bagus. Nah, ternyata si Dinas Perhubungan tahun 2025 dia ngirim lagi SK yang semacam itu. Ternyata yang dikirim, draft yang dikirim itu draft yang asli awal, yang dari harddisknya dinas, file yang lama dikirim, akhirnya kita moles lagi gitu kan. Nah, aktualisasinya Silia itu dia bikinin ini SE loh ya, ini SE berarti ada QR code-nya, isinya QR code ini di drive-nya, di drive yang kita bisa akses lewat QR code ini. Di drive itu isinya sudah ada, dia sudah memilah oh ternyata Dinas Perhubungan itu tahun 2021 sampai dengan 2025 kemarin September itu SK-nya apa ya? Sudah dikasih full, dibagi per perangkat daerah. Dinas Perhubungan DW, Dinas Pendidikan sendiri, LH sendiri, BKPSDM sendiri, sudah ada itu. Terus dikumpul loh karo DE, mulai tahun SK perangkat daerah mulai tahun 2021 sampai dengan 2025, biar isinya PDF, ada PDF-nya, ada Word-nya, file asli Word, ada Excel-nya kalau memang itu lampirannya Excel, sudah dikasih. Jadi nek suk mau sesuk gawe ojo file sing lawas meneh, biar kita itu tidak ngulangi pekerjaan lagi, karena hampir 80% OPD itu ngirim ke bagian hukum itu mesti kotor, kurung adus, bagian hukum ngedus sisik, ngacai macam-macam. Nah makanya kalau SK ini skemanya seperti ini, tidak kita AI kan, karena sebenarnya SK itu simple saja nih. Satu, contoh-contoh yang lama bisa dipakai. Kedua, dia juga bikinin penjelasan diktum siji itu sajane apa sih, diktum ke-1 itu sajane isinya apa sih, diktum kedua itu sajane isinya apa, tata penulisannya seperti apa, format pembahasannya seperti apa, itu dia begini, ada di SE itu. Tapi tidak menutup kemungkinan SK itu juga butuh landasan kajian kebijakan yang kuat juga. Gak menutup kemungkinan kan?
Kalau memang mau dibikin, silahkan dibikin lewat tools itu juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya tools ini kita arahkan untuk hanya per book. Nggak apa-apa kalau cuma sekedar untuk referensi dipakai, tapi tetap harus diediting. Gitu ya, tetap harus diediting. Oke? Ini berarti sih nyoba ini, cuman yang lain, nyoba. Gini, kenapa saya tadi bilang ini uji coba? Perintahkan dia dengan kalimat tidak lengkap, ya, kalimat tidak lengkap. Bisa ono enak pikirannya jenengan aja lah. Simple. Kalau seumpama nanti memang simple itu hasilnya ternyata tidak cukup, kita bisa ulangi itu. Ulangi dengan hasil yang sudah ada. Hasil simple itu kan artinya kita, oh ternyata kayak gini ya. Cobalah konteksnya tak tambahin gitu. Yang 1 sampai 7 tadi loh, tahapan 1 sampai 7 tadi ditambahin lagi. Gak apa-apa, silakan. Pingin saya itu ada yang nyoba dengan kalimat-kalimat simple. Si Rijal Mobil. Ini apa ini? Ini apa ini? Wah, assessment center ini isinya cuma kayak gini toh. Iya, tadi sih. Isinya sudah salah. Coba seumpama kita nggak ngerti dasar hukumnya ya. Undang-undang ASN. Tadi aku cuma itu toh, satu toh. Undang-undang ASN nomor sekian. Ada nomornya kan? Coba aja diisi dengan undang-undang ASN. Coba. Tapi di sini tuh ada itu kan ada sampai 7 peraturannya loh ya. Jadi aku kan ini 1 ya. Akhirnya dia itu menganalisa sebenarnya kebutuhan kita, kebutuhan dasar hukum kita itu apa aja. Iya, jadi bisa peraturan ini satu langsung isi. Oke, lanjutin di bawah. Ini kan cukup simple, menurut saya simple gitu. Dicoba aja, tesen karo kata yang lebih simple lagi. Tapi kan ini sendiri ini dari mana kita coba? Iya. Ini itu kan aku ambil dari ya, maksudnya tadi regulasinya apa, ambil itu kata-kata simbolnya, itu kamu suka itu. Terus dari ini juga jalan butuh apa tadi ruang lingkupnya apa itu tak ambil yang di atas sendiri tuh. Ini sebenarnya punya. Ya kan akhirnya kita ada kreatif sama sekali kan. Jadi kelune ya jalur kan lagi. Jalur kan lagi. Kamu kan itu aku ambil banget tuh aku. Emang. Tapi itu aku banget. Ngomongnya Pak Paris. Pakai air. Itu belum kan bilang Saya juga turunin dikit, turunin lagi. Iya loh, tapi Terus setelah dasar hukum, terus orang sing RPJ, kita masukin RPJ aja. Berdiri dikit. Apa? Terus lagi. Nah, kalau kita baca ini ya, kalau kita baca ini, ini tidak mungkin hanya AI asal ChatGPT atau Gemini atau apa, karena dia tidak bakalan paham dengan nawakarsa. Iya. Nawakarsa mana sih sebenarnya yang mendukung, nawakarsa mana sih yang didukung oleh programnya BKPSDM? Ini nah aku sih dulu coba cek apakah AI kita jalan sesuai dengan perintah kita. Karena ini munculnya RPJM, maka dia tak paksa untuk membaca RPJM.
RPJM-nya Gresik. Ojo sampai program yang kita bikin itu ternyata tidak searah dengan RPJM. Nah, sesuai RPJM entah ya berarti rumusnya tak ganti. Berarti kan rumusnya tak ganti. Coba yang lain yang ini punya si LH. Kompleks itu mau Oh, tulisan. kompleks. Iya, wah, ada box. Generasi slang. Oke, saya kan untuk pinter-pinter saya. Generasi slang itu masih kompleks. Coba aku cek itu tadi signal Nawakarsa. Dia menunjang Nawakarsa nggak? Isi. Oh, nah PCM itu biasa. Sudah ada. Iya. Enggak, maksudnya ya memang yang tak perintahkan kan sebenarnya bukan Nawakarsanya tapi RPJMD ini. Visi Gresik maju ke Bandung sampai 2000 sampai berapa? Ini udah itu, visi Gresik itu. Benar, karena dia sudah mengacu pada Perda 3/2025 tentang RPJMD. Apa inputan Mbak Yanti apa? Coba cek. Oh ini apa ini? Ayo, wah. Bingung baca apa ini. Kak, sama spesifik kok dari langsung. Enggak apa-apa. Saya jadikan karena ini uji karpu itu sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin. Kata-kata yang simpel-simpel saja deh. Itu. Oke. Coba cek hasil yang produk hukum. Ini kita cek. Ini nggak apa-apa, enggak. Ini yang produk. Aku warning. Terus. Bawah sampai ada kerja. Oh, berani Perda. Enggak, tapi Mbak Yanti tadi munculkan perda ini. Semua. Oke. Punya aja, beda aja. Tiga persen. Buat deh. Ini benar. Nah, contoh ini, takkan dari sini salah. Ternyata, ternyata dasar hukum nomor 9-nya dia salah. Ini kan kebiasaannya ChatGPT itu.
ya kan? Ya. Tidak ada yang namanya Perda 2 2019 tentang manajemen aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik itu tidak ada. Salah ini. Karena dia karo istilah. Lu makanya kan saat dulu tanya Pak Tabisin. Salah ini. Makanya saya tadi bilang hari ini kurang dari 70%. Hari ini tak usahakan apa itu? Berapa? Nizam itu interface-nya. Nizam itu bantu kami interface di UI-nya. User interface. Tapi di belakangnya ada lagi satu orang yang agak absurd gitu ya, anonimus. Jadi di belakang program-program aplikasinya bagian hukum itu ada satu orang lagi yang anonimus, tidak mau muncul gitu ya, nggak mau muncul. Dia yang bikin apa istilahnya, engine-nya, mesinnya itu ada satu orang lagi yang memang tidak muncul. Dan tadi pagi wis tak hubungi, ternyata kelemahannya di sini. Ya saya diperbaiki. Makanya kita ini dalam rangka uji, kami juga kira-kira nanti yang keliru yang mana sih, yang nggak pas yang mana sih, begitu. Contoh ya, persis ini beberapa kali uji ada 10 berapa kali uji kita sudah 10 kali uji atau berapa kali uji, 26 kali uji. 26 kali uji itu ternyata banyak yang masih ada, bug itu masih ada, kesalahan itu masih ada, dan memang belum kami perbaiki. Hanya kami lihat, oh iya ternyata ini. Dan memang belum kami perbaiki. Karena latsarnya Kiki itu besok hari Sabtu dia masuk, tak paksa muncul. Sebenarnya itu tak paksa muncul hari ini. Oke? Setelah ini format policy brief yang benar, jadi nanti setelah itu bisa dikopas gitu ya, dikopas. Ini ada format yang udah benar, kopasnya di sini pakai format seperti ini ya, bawah terus. Formatnya nggak tak gawe no ya bisa karena nggak mau, saya sengaja nggak mau. Kok kayak bakul. Jadi apa itu? Abstraksi semua peraturan di Kabupaten Gresik digarapkan oleh akhirnya dia nganggur. Padahal itu harusnya tugasnya beliau. Akhirnya dia nganggur karena sak formatnya tak gawe no. Isiannya itu tak bikinin. Isian baik itu dari produksi dari AI atau produk dari database yang sudah kita bikinin, kita combine gitu. Akhirnya gak nyebut gawe. Sampai dengan sekarang Iya. Ada lagi yang harus kita bawa terus yang harus. Nah ini bikin gede, yes. Jadi policy brief AI ini hanya sebagai alat bantu referensi
perangkat daerah itu wajib. Dan Kiki ini nggak ngomong loh. Udah bertanggung jawab. Perangkat daerah itu wajib untuk menyempurnakan substansinya, memastikan, memverifikasi datanya, menyesuaikan dengan kebutuhan kebijakannya. Ojo iku di Kompas langsung tadi kirim aku. Aku mesti tak coba itu tak boleh meneh. Karena aku ngerti iki ya iki. Jadi dia hanya alat bantu ya, menstruktur pola pikir yang benar. Hanya alat bantu. Ada yang ditanyai? Kenapa kok lambat? Monggo Pak Nizam dijawab. Jadi jawab, ini tadi saat guru awakmu masuk. Ada tiga inputan submit yang berbarengan itu. Sakjane, nah ini orang muncul. Kompetensi ASN. Siapa juga ini? Nah, contoh ini ya, ini. Waktu proses checking proses ya, contohnya sekarang waktu dicek ya, waktu dicek itu karena telu mau hampir bareng, akhirnya lambat. Padahal sakjane waktu kita ngobrol sama, kita sharing sama yang bikin engine, Mas koyo iki sak jam 2 jam deh, gitu, sak jam 2 jam. Tapi ini tadi 5 menit, tidak sampai. Aku khawatir setelah di submit ditinggal betul. Tapi ngeceknya terus itu nggak bisa Mas, kalau nggak kita refresh baru Iya. keluar aku bunutnya. Harus di-refresh dulu. Kalau itu dicek-cek terus keluarnya tetap pancel terus, baru nanti ini sudah ngomong, ada yang barusan masuk ngomong sudah bisa download, padahal aku ngecek ini terus cek juru bisa baru aku Keselingan keluar masuk lagi. karena dia keselingan ngecek. Kan dia kan juga kan juga Saya lah, aku jadi kembali saya ini sama banget lah. santai. Tapi bisa cukup Ya, sih saya. satu nanti kita cek gitu. Lalu cek. Kan sudah akhir langsung Ada yang iso. barusan masuk. Ayo Zam dijelasin. Terima kasih. Jadi ini karena pekerjaan sistem kepersonal Pak. Jam 12 malam Pak Kiki belum tidur kayaknya. Deg-degan kayaknya belum selesai. Jadi kalau terkait untuk cek itu memang masih proses tadi malam kayaknya masih ada bug. Jadi kalau harusnya kalau sudah di submit sama AI-nya sudah diproses itu kan sudah main. Nah kalau dicek itu nggak muncul atau masih belum, nah, biasanya kalau dicek ini kalau sudah ada dokumennya yang sudah jadi itu langsung jawaban bisa download. Kalau memang belum berarti masih nunggu Mbak, sabar. Masih nunggu. Tapi kalau main chat dia kita nggak keluar masuk lagi itu chatnya. Enggak. Iya tadi itu ini sudah barusan masuk terus detect download file sudah ada. Iya. Aku di menu yang sama karena belum keluar lagi masuk lagi. Dia nggak tampil padahal Pas. sudah tampil saja nih di yang barusan Mungkin masuk. karena ini loh, logiknya sama kan karena dicek-cek. Udah beda merah. Iya, bisa. Bukan. Tadi pas Saya paling gitu. pas di cek tadi itu masih proses kan, masih nunggu. Nah, pas waktu mau download, ya dibiarkan nanti kan nggak apa-apa kan, langsung nanti muncul. Nah, pas waktu dengan cek-cek itu tadi kan, Oh dia. Loading dia sih kan iya, loading. AI-nya jawab sebentar, masih mikir. Loading. Oke, jadi nanti kalau misalkan sudah selesai itu biasanya langsung jadi jawab.
nggak perlu lock, nggak perlu direfresh, nggak perlu. Nggak perlu di refresh dan nggak perlu dicek. Tunggu 1 sampai nggak perlu 1 sampai 5 menit. Kalau memang udah selesai, tinggal cek itu langsung berubah jadi hijau tombolnya. Pilihannya kok kalau Iya. proses itu. Nih, Ada lagi? ya ini masih perlu penyempurnaan lagi karena memang ini untuk lasernya Mbak Kiki ya. Jadi kemungkinan nanti untuk beta ini masih versi beta seperti JDA yang lama Pak ya. Yang chatbot yang lama itu kan masih versi beta. Kalau ini nanti pasti ada penyempurnaan lagi, kemungkinan ya semoga bisa jadi lebih baik. Ini juga rencananya Pak biar gratis Pak ya, pakai sendiri ya. Tadi saya bilang, bagian hukum itu buka tools ini hanya untuk OPD, hanya untuk perangkat daerah. Kami tidak buka ini full untuk umum. Kalau yang chatbot kayak KUHP, asistensi itu kita buka untuk umum. Tapi yang ini tidak kita buka untuk umum karena kebutuhan konsumsi energinya besar. Nah, kami tidak punya anggaran yang cukup untuk membiayai proyek ini sebenarnya. Anggaran kami tidak cukup. Semakin banyak aplikasi yang kami gunakan dengan basis AI, artinya token yang kami keluarkan pasti lebih banyak. Nah, ini termasuk proyek yang konsumsi energinya tinggi. Gitu. Kami ya contoh kayak chatbot WA-nya kita itu dulu konsumsi energinya tinggi, tapi setelah berjalan waktu kita ketemu seperti ini, akhirnya dia bisa lebih murah, lebih sedikit. Dia awal dari dia belajar dari teks yang ada di PDF, akhirnya kita masukkan pelajaran PDF itu jadi notepad, di database kan. Malah si KUHP dia itu file aslinya, kalau undang-undang tentang KUHP itu PDF, file aslinya itu Excel, bukan Word, bukan notepad, Excel asli kami bikin dari Excel. Masuk pasal di Excel kamu. Karena kami ingin konsumsi energinya nggak tinggi dan itu memang sangat rendah, makanya kami berani buka untuk umum, karena memang konsumsi energinya rendah. Nah, karena ini hanya kami buka untuk perangkat daerah, maka nanti kami bikinkan user ID perangkat daerah sendiri-sendiri. Nanti kita kirimkan user ID ke OPD-nya masing-masing gitu. Nah, ini tidak tahu ini kapan kira-kira Mas Ican? Minggu depan. Minggu depan ya. Minggu depan nanti perangkat daerah menerima user ID-nya masing-masing. Sementara ini boleh kalau cuma mau mempraktekkan, silakan informasikan ke rekan-rekan yang lain, karena bisa jadi sekretariat, si paham sekretariat bidang juga datang nggak tahu. Gitu. Yang pasti SE-nya sudah kami kirimkan, surat edarannya sudah kami kirimkan, terus panduan juga nanti kita taruh di JDA biar semua bisa paham. Jangan lupa nanti pasti konten viralnya nanti kita bikinkan. Jangan beda, kita menginformasikan dengan mengaplikasikan itu kan beda. Menginformasikan itu kan cuman SE loh, harus ngerti toh. Kita sudah kirimkan SE itu loh, tidak ada yang tahu. Lewat Sri Kandi tidak ada yang tahu kan. Tapi kok nggak bisa gawe TikTok, tak gawe Instagram.
baru kok ngerti. Ki awakmu sesuk sing lucu lho ning gawe iki. Pika itu. Pika itu aja pika itu. Terus produsernya di sana ya, di Bojoan. Produser. Kadang-kadang nek dhek apa petik ancok dhek dadi talent juga. Pika itu. Jadi nanti kita ya kita informasikan dengan banyak saluran yang dipunya oleh bagian hukum. Gak cuma Sri Kandi. Saluran Sri Kandi itu kan gak menarik. Ya, nanti kita TikTok, YouTube, Instagram, nanti kita informasikan. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk penyusun, nama penyusun ini misalnya bisa kepala bidangnya masing-masing untuk penyusun. Iya, bisa Mas, kepala bidang, kemudian jabatannya kepala bidang apa, kemudian tanda tangannya. Ya, terus mengetahuinya dari kepala dinas. Ya. Jadi gini, penyusun itu karena sebenarnya kan gini, konsep dan aku nggak salah, tolong di ya. Aku juga butuh masukan itu. Fungsional itu bekerja berdasarkan fungsi. Jadi sebenarnya dia tidak tergantung dengan secara apa? Tidak bergantung secara apa jenis itu? Nah, struktur. Benar nggak sih itu? Benar nggak sih? Ya semua fungsional. Saya itu beberapa kali menerima telaahan staf dari staf, BNIM-nya staf atas nama fungsional apa? Analis, fungsional ini. Iya. Nah, ini saya sekalian minta masukan. Penyusun yang ada di sini, penyusun itu namanya ya nama fungsionalnya. Nama fungsionalnya. Namanya Misalnya perencanaan di muda. iya, silakan sebutkan namamu. Berarti nama jabatan, Pak. Nama jabatan. Bukan nama orang. Bukan ya namanya nama orang, terus dia jabatannya apa, tanda tangan apa, siapa. Bisa 1, 2, 3, 4 silakan. Kayak penyusun, memang dia penyusunnya. Nah makanya itu boleh. Yang penting ada yang bertanda tangan di situ. Iya. Soalnya kalau secara sifatkas itu kan fungsional itu fungsi bidang. Kalau kayak misalnya kayak apa aktivitas harian Simantas itu loh, itu ikut bidang meskipun fungsional. Apa nanti penyusunnya ini kepala bidangnya atau yang bersangkutan? Makanya monggo siapa aja yang terlibat dalam penyusunan itu. Nah kalau seumpama di situ cuma ada kepala bidangnya toh, terus sebenarnya kinerjanya staf itu apa sih? Saya sebenarnya pikirnya begini. Makanya aku seneng dari mau telahan staf yang tanda tangannya itu loh staf. Saya beberapa kali Mbak terima itu. Karena memang berperkara. Pernah kejadian, ada nih. Pernah kejadian. Ahli muda, madya. Awakmu mesti bisa sok bayang loh, karena tidak banyak madya di Kabupaten Gresik. Ya, ahli muda untuk keterangan staf. Madya yang ngeluarin keterangan staf by name, ngeluarin 2 pendapat yang berbeda tentang satu permasalahan, sama-sama fungsional. Iki aku tahu dari arek tukaran model kayak aku tahu. Arek tukaran sing akademis. Serius, saya pernah terima itu. Podo-podo ngetokno alasan akademis. Podo-podo ngetokno model kayak gini. Yang tanda tangan madya dan yang tanda tangan muda. Itu sama-sama by name. Nah,
Makanya kemarin itu awalnya si Kiki itu tidak ada mengetahui. Awalnya nggak ada. Ya kan? Awalnya tidak ada mengetahui. Awalnya, tapi tak revisi. Oke. By name silahkan ditulis. Siapa aja nek sumbangan atau tim menyusunnya ada 4 orang, silahkan tulis 4 orang. Tapi tetap harus mengetahui kepala perangkat daerah. Ya. Hanya mengetahui loh. Mengetahui loh. Karena sebenarnya penanggung jawab itu menyusun di model-model seperti ini. Sing oleh angka kredit sing menyusun. Yang dapat angka kredit ini kan penyusun. Oh ini saja jadi itu telah staf. Yang dapat poin itu sebenarnya penyusunnya. Jadi silakan 1, 2 atau 3, oke silakan. Oke? Halo, boleh? Ada yang mau disampaikan lagi, Ki? Oh, evaluasi. Ya. Evaluasi. Oh iya. Apa ini isinya evaluasi? Aku enggak. Sampai terus. Ya, jadi mohon kepada Bapak Ibu semuanya mengisi evaluasi biar terdokumentasi gitu apa-apa yang perlu diperbaiki dari formatnya nanti itu evaluasinya itu sekiranya bagian mana yang sulit untuk diisi, kemudian dari penggunaan policy brief AI-nya tadi di websitenya apa yang butuh perbaikan, kemudian sarannya dari OPD itu seperti apa, monggo untuk diisi terlebih dahulu. Oke, cukup. Vika, sudah? Kurang jelas. Kalau kurang jelas nanti bisa hubungi Mbak Kiki. Oh iya, coba. Hubungi yang mana? Konsultasi. Palingan aku mau konsultasi. Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Semoga apa yang project dari aktualisasinya Pak Bagus bisa bermanfaat untuk pemerintah Kabupaten Gresik. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kalau seumpama servernya sudah bisa kita beli sendiri, bisa nggak ya? Ke atas ini. Nah, KWP masih bisa. KWP itu server offline di atas. Terus kalau yang ini Pak Kam nanti kan untuk itu apa masih kan dikasih itunya itu. akun Akun ya. Dikasih satu. Nanti dibagi. Satu OPD satu. Jadi kan itu disebar ya. Awak dia sih ntar. Iya, Kalau saya nyebar nanti dengan kayak sini. Ya hubungi bisa kata nanti. Seksi. Iya. Ini mulainya. Terima kasih ini. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu rekan-rekan semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.